Sayyidina Ja'far ini terkenal dengan julukan At-Tayyar. Kalau kita bahas ini At-Tayyar ini apa? Terbang tinggi. Bahasa kita itu terbang tinggi. Jadi Sayyidina Ja'far ini salah satu sepupunya Nabi ya, yang juga mempunyai jasa yang besar luar biasa sama Islam, sama agama Islam. Bahkan kalau kita ditanya siapa sahabat yang paling afdal, maka rata-rata biasanya kita menjawab yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian itu Sayyidina Utsman bin Affan, baru Sayyidina Ali bin. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan siapa sahabat yang paling afdal, yaitu Ja'far At-Tayyar. Karena di situ ada didasari dengan dalil-dalil tertentu. Nah, berarti kan Sayyidina Ja'far ini ya memiliki sisi yang tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW. Kok bisa Sayyidina Abu Bakar menjadi afdalus sahabat? Ya, karena Sayyidina Abu Bakar memiliki jasa dan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika dikatakan afdalus sahabat itu Sayyidina Ja'far. Kok bisa sampai menduduki kedudukan tertinggi di antara para sahabat Sayyidina Ja'far itu? Ya karena dia punya jasa yang besar terhadap agama Islam. Nabi mencintai Sayyidina Ja'far yang berbeda dengan yang lain. Khusus cintanya Nabi kepada Sayyidina Ja'far. Dulu ya, di awal-awal Islam itu, Islam kan banyak tertindas, terzalimi, banyak dianiaya, ya, banyak terhimpit, banyak dilukai, banyak dilecehkan oleh penduduk-penduduk Mekah di awal-awal Islam. Maka Nabi SAW mengutus sahabatnya untuk hijrah ke Habasah. Dan Nabi menunjuk Sayyidina Ja'far untuk memimpin daripada hijrah tersebut. Orang kalau hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, namanya apa? Imigran. Itu nggak pasti diterima kan? Nggak udah pasti 100% diterima. Ini dari tempat lain asing ke tempat asing yang lain. Kalau nggak ada negosiasi yang luar biasa, kecerdasan, hujah yang luar biasa, maka nggak akan diterima. Tapi ya, di saat itu Sayyidina Ja'far yang memimpin daripada hijrah, dan beliau yang negosiasi sama Raja Habasyi, maka ya diterimalah umat Islam di mana di Habasyah. Jadi dia dikatakan ya, andai kata bukan karena negosiasi si Sayyidina Ja'far, bukan karena andai kata kalau bukan karena kecerdasan Sayyidina Ja'far, ya maka mungkin para sahabat ini nggak bisa hidup diterima di Habasyah tersebut. Bahkan rajanya ini ya bahkan sampai sekarang memuliakan mereka, memberikan fasilitas yang terbaik untuk kaum muslimin di situ. Dan beliau hidup mereka para sahabat sama Sayyidina Ja'far hidup di Habasyah beberapa tahun, sampai Sayyidina Ja'far ini mendapat kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Madinah. Dan Sayyidina Ja'far merasa senang luar biasa dengar Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah. Berarti saya ini bakal bisa ketemu sama Nabi Muhammad nanti. Saya mau ke Madinah, saya mau ketemu sama Nabi Muhammad. Saya udah kangen. Maka dimana pada awal-awal hijrah Rasul itu kan ada satu gejolak, yaitu peperangan, yaitu perang Badar. Ya, di saat itu umat muslim yang masih sedikit melawan ribuan daripada kaum musyrikin, kaum musyrik yang ada di Mekah. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu, yang padahal jumlah mereka itu sedikit. Nggak lama setelah menangnya perang Badar itu, Sayyidina Ja'far At-Tayyar datang ke Madinah. Rasulullah senang luar biasa, gembira luar biasa dengan kedatangan Sayyidina Ja'far. Sampai para sahabat ini nggak bisa membedakan Nabi ini senang karena menang dari perang Badar, atau Nabi ini senang karena ketemu sama Sayyidina Ja'far. Nggak bisa dibedakan. Berarti ini membuktikan bahwa Ja'far At-Tayyar ini orang yang sangat dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Memiliki ya bagian tersendiri di hatinya Nabi. Dan Sayyidina Ja'far juga mencintai Nabi, sama-sama mencintai Nabi. Jadi pertemuan itu Sayyidina Ja'far saking senangnya ketemu sama Nabi, sampai beliau ini joget-joget gitu. Sayyidina Ja'far At-Tayyar
Hada syu'unul muhibbin. Oh, ini perkaranya orang-orang yang cinta. Orang kalau udah cinta itu punya kelakuan yang aneh-aneh. Ya. Sampai Nabi itu ketawa ngelihat Sayyidina Ja'far itu joget-joget begitu, sampai Nabi Muhammad memeluk Sayyidina Ja'far pada saat itu. Ya, lihat Nabi, kenapa sih Sayyidina Ja'far bisa sampai joget gitu ya? Karena dulu beliau ngingat waktu di Mekkah itu tertindas, susah. Ya, ketika hijrah, Sayyidina Ja'far ngelihat Nabi udah lebih plong gitu, udah lebih lega. Nggak ada pikiran. Maka Sayyidina Ja'far senang luar biasa sampai beliau ini joget di situ, dan Rasulullah akhirnya memeluk Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far ini kan punya kemiripan yang luar biasa sama Nabi Muhammad SAW. Ya, baik fisiknya maupun akhlaknya. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Inna ashbahakum bi khalqi wa khuluqi Ja'far. Sesungguhnya yang paling mirip, baik mirip akhlaknya maupun mirip fisiknya adalah Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Dan dikatakan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki apa? Bahwasanya beliau ini dijulukin At-Tayyar. Kenapa? Ya, dijulukin At-Tayyar karena ada kisah di balik itu. Jadi ada peperangan Mu'tah waktu dulu, di mana Nabi memberikan bendera kepada Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Satu kehormatan untuk buat Sayyidina Ja'far At-Tayyar, diberikan bendera kepemimpinan untuk memimpin perang, yaitu di perang Mu'tah. Maka Nabi mengatakan apa? Kalau Ja'far meninggal, nanti ini bendera serahkan kepada si ini. Kalau dia meninggal, nanti serahkan kepada si ini. Ternyata memang benar dua orang itu meninggal dunia. Jadi seakan-akan Nabi sudah tahu realita nanti yang akan terjadi di perang itu kayak gimana. Jadi dua orang meninggal, maka itu apa, bendera diberikan kepada orang ketiganya. Jadi ada dua cadangan dan dua-duanya dipakai. Sayyidina Ja'far tapi memegang amanah daripada Rasulullah dengan penuh keteguhan. Seperti yang kita ketahui, peperangan zaman, apalagi zaman dulu itu, yang paling diincar adalah orang yang memegang daripada bendera perang tersebut. Jadi yang paling diincar, dilihat, dicecer adalah orang yang memegang bendera. Jadi Sayyidina Ja'far dicecer itu sampai tidak kurang dari 20 panahan yang menusuk daripada badannya Sayyidina Ja'far At-Tayyar, dan beliau masih gagah tegah terus memegang daripada bendera. Sampai dideketin sama mereka musuh-musuh Allah, ditebas daripada tangannya Ja'far At-Tayyar. Putus satu tangannya, diambil sama tangan yang lain. Ditebas lagi tangan yang satunya lagi, kedua-dua tangan beliau putus. Maka dipeluk sisa yang ada sisa tangan beliau itu. Akhirnya apa? Ditombak sama musuh Sayyidina Ja'far At-Tayyar sampai tombak itu menembus ke badannya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Mirip persis seperti kejadiannya Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjuangan beliau bukan hanya orang yang cerdas, bukan hanya memberikan kekayaannya, tapi sampai nyawanya pun diberikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, mereka para sahabat itu mengorbankan nyawa, semuanya yang mereka miliki, usaha, pikiran, tenaga, uang, bahkan nyawa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang kalau sudah cinta seperti itu. Setelah Sayyidina Ja'far tumbang, maka bendera tersebut diambil sama cadangannya, sama penggantinya. Maka tatkala itu Sayyidina Ja'far sudah kritis antara hidup dan mati. Ya, sudah sakaratul maut. Maka ya, sahabat ini biasanya kalau ada orang yang sakaratul maut pasti diambilkan air. Maka ada temannya membawakan air untuk Sayyidina Ja'far untuk mendinginkan suasana. Maka Sayyidina Ja'far mengatakan, inni sha'im, saya lagi puasa. Kata Sayyidina Ja'far At-Tayyar, sedang perang masih sempat puasa. Maka beliau ini mengatakan apa? Saya nggak berbuka, kata Sayyidina Ja'far ini, saya nggak berbuka kecuali nanti saya berbuka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan mereka ini ucapan yang benar-benar apa? Nyentuh hati. Sa'uftiru inda Rabbi, saya akan berbuka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai satu ketika itu diriwayatkan ya, dalam satu riwayat itu, tatkala Nabi sedang berkumpul-kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi tersenyum. Nabi memang orangnya basam, yang sering senyum kalau ketemu orang senyum. Tapi kalau lagi diem, beliau senyum, pasti ini ada yang aneh. Pasti ada yang aneh.
Maka para sahabat bertanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Apa yang membuat Anda tersenyum ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad menjawab, apa? Saya melihat ruhnya Ja'far ya datang ke sini, dan Allah menggantikan kedua tangannya dengan kedua sayap, yang mana dia ini bisa bebas terbang kemana aja. Sampai Allah mengatakan kepada Sayyidina Ja'far, ya, engkau bebas mau masuk surga lewat pintu manapun. Terbang sendiri untuk kemana-mana. Jadi Sayyidina Ja'far udah disuruh masuk sama Allah ke surga, terserah mau lewat manapun. Tapi Sayyidina Ja'far lebih memilih untuk datang ke jalsahnya Nabi Muhammad, untuk datang ke majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini cinta, syu'unul muhibbin. Ya, ini perkara orang-orang yang cinta kayak begini. Seperti dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mengatakan fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Saya ini nggak kangen dengan surga karena kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi saya ini ingin masuk surga karena di dalam surga ada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena di surga belum ada Nabi belum meninggal, maka Sayyidina Ja'far nggak mau ke surga, maunya ke jalsahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak kita mikir ini apa sih yang ada di dalam hatinya para sahabat itu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan mereka ini tidak berpikir macam-macam, tidak menilai surga, tidak menilai apapun, ya kecuali mereka ini mau duduk bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada ayat ya yang menerangkan tentang seorang sahabat yang luar biasa, ya, seorang sahabat yang kurus namanya Thauban. Ya, dia ini dijulukin ahli masjid, suka ke masjid, padahal rumahnya jauh dari masjid, 3 jam. Jadi setiap mau sholat 5 waktu di masjid harus menempuh jalan 3 jam baru sampai ke masjid, dan itu istiqomah sampai beliau ini punya tempat khusus di pojok kanan. Jadi kalau udah pas mulai mau sholat pasti pojok kanan Thauban udah. Itu menjadi tempat khususnya Thauban di pojok kanan. Beliau ini suatu hari terlihat sangat pucat luar biasa. Makin hari makin pucat, makin kurus badannya. Jadi Thauban ini orangnya kurus. Sampai Nabi Muhammad bertanya kepada Thauban, ya Thauban, engkau ini kenapa? Kok engkau ini terlihat kurus, tambah hari makin kurus, makin hari engkau ini kok kelihatan pucat sekarang, apakah engkau sakit? Maka Thauban menjawab, ya Rasulullah, saya kayak begini bukan karena saya sakit, saya nggak sakit, saya sehat. Saya begini bukan karena saya ini nggak mau perang, lemah, jadi saya takut untuk jihad di jalan Allah. Kalau ada panggilan jihad, saya yang paling depan untuk jihad di jalan Allah. Ya, tapi saya begini pucat kurus setiap hari karena saya kepikiran ya Rasulullah. Kepikiran katanya beliau. Saya ini stres. Jadi beliau ini udah kepikiran, beliau ini stres. Ya. Sekarang saya ini bisa duduk-duduk sama engkau ya Rasulullah di dunia. Tapi nanti di akhirat di mana? Engkau di surga, saya di mana ya Rasulullah? Saya takut nggak ketemu engkau ya Rasulullah. Jadi Thauban ini mikirin nanti di akhirat itu udah di dunia udah dipikirin sama Thauban. Udah kepikiran, udah stres duluan di dunia. Ntar saya ini di akhirat di surga ketemu sama Nabi gak? Sekalipun kalau saya masuk surga, apa sama surga saya sama Nabi? Sedangkan Nabi ini adalah kekasih Allah, Habibullah, pasti kan surganya yang tertinggi. Sampai kepikiran ini Thauban. Maka kita minta, ya Allah, kita minta. Sebagaimana engkau memberikan cinta ya, yang kau tanamkan di hati para sahabat, berikanlah ya Allah, tanamkan juga ya Allah cinta itu kepada kami ya Allah, di hati kami ya Allah, supaya kami bisa mencintai Nabi sebagaimana para sahabat itu bisa cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.